Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali, bertemu kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembahasan dari buku Panduan Keluarga Sakinah, dan pembahasan kita sudah sampai di bab yang ke-7 ya, dan masih melanjutkan di poin-poin yang ada pada pembahasan bab ke-7, pelanggaran seputar pernikahan yang wajib dihindarkan. Sebelumnya kita libur kurang lebih 2 bulanan sepertinya ya, libur Ramadan dan Syawal, alhamdulillah. Dan insyaallah ini kita lanjutkan kembali setelah libur panjang di bab yang ke-7 insyaallah. Cuma saya lupa ini sampai poin berapanya. Sampai huruf K. H. Oh, sampai H ya. Mengucapkan selamat ala ucapan kaum jahiliyah. Sudah atau belum ini? Kayaknya sudah itu. Ada yang ibu-ibunya, ummahatnya, ada yang ingat? Sampai mana? Saya juga nggak tandai. Sampai L. Oh, masya Allah. Ya. Berarti terakhir kita membahas K, meninggalkan sholat wajib. Sepertinya iya. Betul ya? Siap. Berarti kita lanjut ke L ya. L. Baik. Alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan pembacaan buku Panduan Keluarga Sakinah ini. Nanti kita jelaskan secukupnya insyaallah. Ya, masih di bab ke-7, penulis masih menjelaskan tentang poin-poin pelanggaran-pelanggaran seputar pernikahan yang wajib dihindarkan. Berikutnya adalah di poin L, yaitu memajang lukisan, gambar dan patung. Ya. Jadi memajang lukisan, gambar dan patung. Kata beliau, pelanggaran lain yang sering dilakukan kaum muslimin adalah menghadirkan lukisan-lukisan. Ya, yang maksud di sini adalah lukisan makhluk ya, makhluk bernyawa. Ya, sehingga kata beliau di sini yaitu gambar makhluk bernyawa, bahkan sampai kepada patung-patung. Ya, sampai kepada patung-patung atau fotografi dengan tujuan untuk kenang-kenangan pernikahan. Nah, mengapa para ulama menyebutkan tentang larangan memajang gambar-gambar makhluk ini? Ini tidak hanya pada waktu walimatul urs saja ya, tapi di tempat-tempat kita ya bertempat tinggal di sana, maka usahakan untuk tidak memajang gambar-gambar makhluk bernyawa. Nanti akan disebutkan hadisnya, ini akan
dijauhkan dari malaikat, ya, rahmah, malaikat yang membawa rahmat Allah atau keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini belum lagi tinjauannya dari sisi penjagaan terhadap tauhid. Dalam rangka untuk menjaga tauhid, maka segala bentuk wasilah yang bisa mengarah kepada kesyirikan, apalagi kepada syirik akbar, maka setiap muslim dan muslimah berusaha untuk menjauhkan dirinya dari segala sarana yang bisa mengarah kepada kesyirikan. Tujuannya adalah untuk menjaga tauhid. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan berdasarkan kaidah, setiap wasilah yang bisa mengantarkan kepada syirik akbar, maka itu adalah syirik asghar. Sehingga mereka, ya, berdasarkan kaidah ini, memajang-majang gambar bernyawa, gambar makhluk, itu kenapa dilarang, sangat dilarang dalam Islam? Selain dia dijauhi oleh malaikat, ya, selain dia dijauhi oleh malaikat, karena ini wasilah, sarana untuk menuju kesyirikan, terutama syirik akbar yang pernah menimpa kaum jahiliyah, khususnya di awal-awal kehidupan manusia di masa zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Nah itu, ya, jadi semaksimalnya, karena yang namanya kebahagiaan di acara pernikahan, resepsi pernikahan, ya, foto-foto atau gambar makhluk tersebut itu nggak memberikan pengaruh kebahagiaan sama sekali. Kalau kita mau berbicara secara jujur, apakah itu bisa menambah kebahagiaan pasangan suami istri di dalam acara walimahnya? Maksudnya ketika gambar makhluk itu tidak dipajang di acara tersebut, kemudian acara menjadi nggak heboh gitu, ya, nggak menyenangkan, ya, atau yang lainnya, tidak juga. Betapa banyak kita dapati acara-acara walimah seperti itu, walimatul urs, resepsi pernikahan, tanpa ada pajangan gambar makhluk, tanpa ada patung-patung, tetap acara tersebut bisa berjalan dengan khidmat, bisa berjalan dengan bahagia, ya, kemudian mendapatkan kesenangan di dalam hati orang-orang yang hadir karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan acara tersebut diliputi oleh, ya, barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Nah, demikian. Nah, kata beliau, apabila di dalam suatu rumah terdapat lukisan ataupun gambar makhluk bernyawa, patung, apalagi ada anjing di sana, maka malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut. Nabi SAW bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala tasawir. Kata beliau SAW, malaikat tidak akan pernah memasuki rumah yang di dalam rumah itu ada anjing dan ada gambar, maksudnya gambar makhluk yang dipajang. Jadi kalau masih ada, ya disimpan saja, ya, disimpan saja. Kalau memang khawatir nanti disalahpahami oleh anak-anak dan cucu-cucu kita, lebih bagus dimusnahkan, ya, karena khawatirnya kan anak dan cucu kita itu kita tidak bisa menjamin mereka bisa memahami apa makna gambar yang disimpan ini. Kok ada gambar disimpan di lemari, ya? Nah, itu kan menjadi pertanyaan nantinya generasi kita, anak-anak keturunan kita, sehingga syaitan membisik-bisikkan, oh itu ada sesuatu, ada kekuatan pada gambar itu. Namanya juga syaitan, yuwaswisu fi sudurin nas. Akhirnya mereka pun mulai lagi memajangnya lagi atau meyakini dengan keyakinan yang melampaui batas. Nah, itu berbahaya, ya. Maka ini berlaku juga pada setiap tempat, tidak hanya rumah yang dimaksud, tapi setiap, ya, tempat yang mana kaum muslimin bertempat di situ, beraktivitas di situ, terlebih lagi di masjid. Yang sangat kita herankan, kok malah diletakkan di masjid gambar-gambar makhluk. Seharusnya dia lebih bersih daripada rumah manusia, rumah Allah. Karena syariat ini datangnya dari Allah. Syariat melarang adanya tasawir, gambar-gambar yang dipajang,
Ya, maka masjid lebih utama dibersihkan dari berbagai macam larangan-larangan yang dilarang oleh Allah. Taib ya. Nah, ini berlaku pada acara walimah juga. Ketika pada acara walimah tersebut ada lukisan, gambar, terlebih lagi patung. Yang kita maksud lukisan dan gambar ini adalah gambar makhluk ya, lukisan-lukisan makhluk bernyawa. Ya, bukan lukisan pemandangan atau lukisan selain dari gambar makhluk. Bukan itu yang kita maksud. Kalau itu yang dipajang ya nggak apa-apa. Justru itu menjadi hiasan yang dibolehkan. Ya, mungkin gambar apa kan gitu yang terasa bunga-bunga atau semisalnya. Nah, itu tidak mengapa. Tapi kalau gambar makhluk maka ini akan menghalangi malaikat rahmat. Sementara di dalam acara kita yang kita inginkan apakah sebatas kesenangan kebahagiaan yang sementara di acara itu, ataukah acara itu yang kita inginkan acara itu diberkahi oleh Allah? Pasti yang namanya orang beriman menginginkan acara-acaranya itu, terutama walimatul urs, yang dia inginkan adalah keberkahan. Rahmat Allah diturunkan di situ. Dalam acara itu, dalam perkumpulan itu diturunkan keberkahan dan rahmat Allah pada makanan yang dihidangkan. Kan itu yang diinginkan. Bukan cuma semata-mata foya-foya acara walimatul urs, bukan cuma semata-mata ya menghambur-hamburkan harta, tapi mengharapkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala pada acara tersebut. Jangan itu terhalangi karena adanya gambar makhluk tadi, makhluk bernyawa. Ya, apalagi diiringi musik ya, nah itu lagi kan, walimatul urs diiringi musik. Ya. Satu alat saja itu menghalangi malaikat rahmat untuk bergabung di sana, datang dan turun di sana. Satu aja. Ya. Kecuali yang sudah kita bahas, alat musik yang dimaksud adalah duf. Ya, itu dibolehkan. Itu pun yang memainkannya adalah anak-anak gadis ya, yang masih kecil belum balik. Mungkin kita pernah dengar sabda Nabi SAW tentang masalah al-jaros, lonceng. Lonceng itu ya dari suaranya berapa nada itu? Teng, teng, kan gitu aja ya, teng, nah begitu aja. Itu saja menghalangi malaikat. Ya, Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, la tashabul malaikatu rafqatan fiha jarasun wa kalbun. Malaikat tidak akan pernah mengiringi satu perkumpulan yang di dalam perkumpulan itu ada jaros, ada lonceng, dan ada kalb, ada anjing di dalamnya. Malaikat nggak mau nyertai perkumpulan seperti itu. Ya, padahal kalau kita katakan apa nikmatnya dari suara lonceng itu, cuma teng 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 gitu, apa bisa langsung jingkrak-jingkrak misalnya. Tapi ya, jadi di situ. Ya, apalagi ditambahi udah gambar makhluk kan begitu, dipajang, kemudian ada musik lagi, belum lagi nanti yang lainnya kemungkaran. Tapi ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, la tadkhulul malaikatu baitan fihi tamathilu aw tasawir. Malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat patung-patung ataupun gambar-gambar lukisan makhluk bernyawa. Kemudian yang N, mengadakan standing party. Nah, ini termasuk perkara yang terlarang juga. Ya, tidak hanya ini ya, tidak hanya saat walimatul urs atau saat resepsi pernikahan. Tapi ini merupakan adab yang baik bagi seorang muslim dan muslimah saat mengkonsumsi makanan, maka janganlah dia dalam keadaan qaim, stand, berdiri. Ya, tapi hendaknya mereka dalam keadaan duduk, kecuali memang tidak ada kesempatan ataupun sulit ya bagi mereka, nggak disiapkan memang tempat duduk, ya mau gimana lagi? Ya, jongkok juga susah, badan pakaian agak sempit, takut sobek misalnya.
dan yang lainnya yang bisa dijadikan alasan, maka itu tidak mengapa makan dalam keadaan berdiri. Tapi kalau disiapkan di sana tempat duduk, sudah ada kursi-kursi, ada meja dan kursinya, maka itu lebih awal. Nah, terkadang di dalam sebuah resepsi pernikahan itu memang sengaja nggak dikasih kursi. Jadi memang acaranya disetting mungkin supaya peserta, undangan, tamu itu semuanya nanti mengkonsumsi makan dan minum dalam keadaan berdiri. Belum lagi nanti kalau di sana ada nilai tasyabbuh, ingin mengikuti gayanya orang kafir di dalam membuat resepsi pernikahan. Nah, kata beliau di sini yang selain itu juga adanya standing party, yaitu makan ataupun minum sambil berdiri di pesta pernikahan. Makan dan minum sambil berdiri dilarang dalam Islam. An Anas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha ayyashraba ar-rajulu qa'iman. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melarang seorang minum sambil berdiri. Ya. Lalu Qatadah berkata, kami pernah bertanya kepada Anas, bagaimana dengan makan sambil berdiri? Karena tadi disebut di dalam hadis Anas menceritakan Nabi melarang seorang minum yashrab sambil berdiri. Qatadah tanya, kalau makan sambil berdiri gimana? Ya, dia kira hadis yang disampaikan Anas larangan itu hanya berkaitan dengan minum saja. Makanya dia tanya, Qatadah tanya, kalau makan sambil berdiri gimana? Ya, bagaimana dengan makan sambil berdiri? Maka dia pun menjawab, dzalika asyarr wa akhbath. Ya, makan sambil berdiri itu lebih jelek lagi, itu lebih buruk lagi. Ya. Walaupun sebenarnya hukum makan dan minum ini sama sebenarnya, sama-sama mengkonsumsi tanawul to'am, sama-sama mengkonsumsi, ya, baik dia itu berupa cairan ataupun minuman atau berupa ya makanan yang harus dikunyah, tidak langsung diminum, maka hukumnya sama. Ya, dan itu suatu hajat, ya, hajat pokok bagi setiap manusia, karena tidak mungkin kita itu makan terus kemudian tidak butuh minum. Ya, bisa terserap kita gitu ya, kalau makan terus nggak butuh minum, makanya hukumnya sama. Ya, hanya saja dari sisi ini kata Anas, karena memang perbuatan makan itu terlihat lebih berat daripada minum, maka Anas mengatakan justru makan berdiri itu lebih berat lagi, lebih buruk, lebih jelek lagi kalau dia berdiri dibandingkan minum berdiri. Pelanggaran lain, makan dan minum dengan tangan kiri. Ya, ini ya masih bagian dari mengadakan standing party. Sudahlah makannya berdiri, minumnya juga berdiri, ketika mau minum juga dijotos dulu gelasnya, ting gitu ya. Jotos dulu gelasnya, ting, nah seperti itu. Kelihatannya sih hal-hal yang mubah saja, tapi kalau itu didasari keyakinan, ya, yang dilakukan oleh orang-orang Barat misalnya itu ya yang memulainya. Kalau itu didasari keyakinan, ya, maka ini lebih berat lagi. Tapi kalau itu kebiasaan mereka, maka setidaknya kita jangan mengikor ataupun tasyabbuh dengan kebiasaan orang kafir. Ya, walaupun biasanya perbuatan orang-orang kafir yang seperti itu biasanya ada sebab gitu ya, yaitu dari sebab-sebab keyakinan. Mungkin untuk menambah keakraban menurut keyakinan mereka atau yang lainnya, sehingga setidaknya bagi kita tidak ikut-ikutan dengan gaya orang-orang kafir seperti itu, ya, yang ketika mau mulai minum kemudian diadu dulu gelasnya, ting, baru minum, ya. Nah itu ya, jadi pelanggaran lain sudah makan berdiri, minum berdiri, pakai tangan kiri lagi. Nah itu ya. Maka Islam melarang makan dan minum dengan tangan kiri karena syaitan makan dan minum demikian. Saya juga sering menasihati, ya,
kepada ikhwan semuanya, akhwat juga, kalau bisa ketika kita menyantap makanan, apakah itu sendiri bersama keluarga atau dalam acara, gitu ya, betul-betul dipastikan itu minum itu kita tangan kanan. Kadang ada itu minum itu, ya kan? Karena ini katanya kotor. Saya katakan mana kotor? Kalau kotor kenapa Anda? Ya kan? Cuma kan kalau bekas makanan ada sambal kan begitu ya. Kemudian ketika kita mengambil gelas itu, pegang saja, kenapa masalahnya? Seperti ini. Daripada seperti ini atau begini, ini kan syubhat jadinya. Ya, kan syubhat ini. Ini minum tangan kanan atau tangan kiri? Kalau kita mengukurnya, dominan lebih banyak tangan mana yang nyentuh kan begitu. Kalau dominan lebih tangan kiri, bisa dihukumi dia minum tangan kiri. Ya. Walaupun dengan dua tangan, ini tidak ada masalah. Ya, kata para ulama, kalau memang murni dia dua tangan, ini nggak apa-apa. Ini boleh. Nggak ada larangan dua tangan. Yang memang jadi larangan itu tangan kiri. Cuma saya sering nasihati, khawatir kita terkena syubhat jadinya, rancu jadi hukumnya. Ya, kalaupun kita mau memutuskan, ya dominan kalau dia di kiri berarti hukumnya kiri. Ya kan terkecuali tangan kita yang kanan luka atau lagi lemas atau baru terbentur jadi agak lemas. Ya kalau yang seperti itu nggak usah diragukan lagi, kirinya itu darurat kan begitu kan, nggak ada dosa, langsung aja kiri. Ya nggak usah pakai digini-gini gitu ya, disentuh gini supaya masuk hukumnya kan begitu, nggak perlu. Kalau memang darurat gitu, tangannya itu memang sakit atau luka dan semisalnya. Tapi ini kan cuma bekas sayur kan gitu ya, dia kan biasa makan. Minum nanti pakai kiri, dia gini. Ini kan rancu jadi hukumnya. Ya, lebih bagus ya minum sudah pakai tangan kan segini saja, kan tidak ada masalah. Ya. Baik ya, itu sebatas nasihat supaya jelas gitu, tidak ada kebingungan dan keraguan. Gitu. Kalau saya tidak keliru, tapi lama ya, sudah lama dulu. Kalau saya tidak keliru, pernah dengar kasetnya Syekh Al-Albani. Ya, kalau saya tidak keliru 2004, lama sih. Saya belum dapat lagi ceramahnya Syekh Al-Albani itu. Ketika beliau menasihatin orang yang seperti itu ya gitu. Jadi kenapa pakai tangan kiri katanya? Karena dia menggunakan tangan kanan untuk makan. Ya, kata dia kotor ya Syekh. Nah, gitu ya, dia bilang kotor ya Syekh. Maka Syekh mengatakan, kurang lebihnya Syekh mengatakan, kenapa kamu tidak khawatir mengotori sunnah? Ya kan begitu kan? Kenapa kamu tidak lebih khawatir mengotori sunnah? Minum tangan kiri itu sunnah Nabi terkotori jadinya. Ya, kita lebih mengutamakan, lebih khawatir dengan kotornya tangan atau kotornya ini. Anggaplah ini kotor kan begitu. Lebih kita khawatir itu sunnah yang kita kotori. Ya kurang lebih seperti itu. Tapi lama saya sudah dengar kasetnya, dulu masih pakai pita, pakai kaset pita. Ya. Dulu kan. Ya. Nabi SAW bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyamini." Ya, ini kan jelas dari Nabi kita SAW. Apabila seorang dari kalian makan dengan tangan kanan. Wa idza syariba falyashrab biyamini. Jika minum tangan kanan. Nah, ini jelas ini. Cerita di darurat ya, itu enggak kita bahas karena hukum darurat itu udah jelas lah kan begitu, ada alasan. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Karena syaitan itu makan pakai tangan kiri dan minum pakai tangan kiri. Jadi Nabi kita SAW tidak suka umatnya itu tasyabuh dengan syaitan. Nah, sejumlah ulama memberikan kaidah, ya diantaranya Syekh Salim bin Eid Al-Hilali dan yang lainnya dari para fuqaha. Mereka mengatakan di antara kaidah larangan, sehingga larangan itu bisa diputuskan sebagai larangan yang haram tatkala di dalam larangan-larangan itu ada ancaman-ancaman yang harus menyelisihi syaitan. Ya, ancamannya itu ya ancaman bisa menyelisih syaitan yang harus diselisihi.
Itu ancaman-ancaman yang dia menunjukkan itu haram. Ya, meniru hewan, meniru syaitan, meniru orang kafir, nah, gitu ya, meniru majusi, Yahudi, Nasrani. Larangan-larangan seperti itu kata para fuqaha itu menunjukkan larangan itu bukan makruh lagi, tapi itu sudah haram. Karena menurut mereka yang larangan yang makruh itu jika bentuknya hanya larangan, tapi Nabi nggak menyebutkan ancaman. Hanya saja beliau mengatakan melarang. Nabi melarang, Nabi tidak suka. Nah, itu bisa diputuskan bahwasanya larangan itu makruh. Tapi ketika Nabi menyebutkan ancaman yang menyerupai kafir, menyerupai Yahudi, menyerupai binatang, menyerupai setan, maka larangan tersebut sangatlah lemah kalau dikatakan cuma makruh. Sehingga larangan itu dikatakan larangan yang haram. Wallahu a'lam. Tapi kemudian kita lanjut yang N, terakhir dari bab ke-7. Oh, ini yang terakhir, ya, ini di huruf N, pelanggaran pernikahan lainnya. Pelanggaran-pelanggaran di dalam resepsi pernikahan yang lainnya, diantaranya kata beliau di sini, membaca syahadat bagi seorang muslim ketika ijab qabul pernikahan. Memang agak aneh juga, ya. Anggaplah kata mereka itu kan nggak apa-apa, walaupun tidak ada dalil yang menunjukkan itu, ya memang nggak ada dalilnya. Kita dapati di masa Nabi SAW. Ketika Nabi hendak menikahkan pada waktu itu, lalu beliau memerintahkan agar bersyahadat. Padahal kita tahu dahulu kaum muslimin dahulu itu kebanyakannya ya ini orang-orang yang mu'allaf bahasa kita, orang-orang yang baru masuk Islam. Tapi nggak pernah kita dapati acara pernikahan baik itu dari penduduk Mekah setelah Fathul Mekah kan begitu kan, atau penduduk Madinah dari awal beliau hijrah ke Madinah, itu kan banyak yang dinikahkan, banyak yang nikah. Nggak kita dapati sekalipun Nabi mengatakan bagi yang hendak melangsungkan akad nikah, saat ijab qabulnya, serah terimanya dengan wali si wanita, hendaknya bersyahadat dulu si calon mempelai laki-laki. Nah, itu tidak kita dapati. Nah, kalaupun misalnya ada yang beralasan, kan bagus-bagus aja itu syahadat diucapkan saat hendak melakukan ijab qabul pernikahan. Nah, kalau memang kita anggap itu bagus, terus manfaatnya apa? Ya kan? Manfaat pengucapan syahadat saat mau pernikahan itu apa kira-kira? Yang berkaitan dengan akad serah terima, apa manfaatnya? Justru itu akan menimbulkan pertanyaan, apakah si laki-laki ini belum Islam? Disuruh syahadat dia, ya? Ataukah si calon mempelai, misalnya keluarga dari mempelai wanita ini meragukan keislamannya, ya? Atau apa maksudnya? Kalau katanya, oh ini untuk penguat itu nggak perlu dengan ucapan kan begitu, ya? Sebagai penguat apa? Penguat akad bukan itu. Justru penguat akad dalam bab muamalah adalah sumpah, bukan bersyahadat, ya kan? Penguat akad dalam bab muamalah itu sumpah, ya, demi Allah kan begitu, atau bawa bukti. Ya. Nah, ini diantara bentuk pelanggaran, ya, yang tidak pernah kita dapat di bimbingannya dari Islam dari awal, dari Nabi kita SAW membaca syahadat ketika hendak melakukan ijab qabul pernikahan. Atau pembacaan sirah ta'liq, yaitu ta'liq talak, menggantungkan talak oleh pengantin pria seusai akad nikah. Nah, itu sebenarnya satu hal yang tidak perlu. Atau membaca surat Al-Fatihah ketika akad nikah. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menegaskan, catatan kaki, membaca Al-Fatihah dalam acara pernikahan tidak disyariatkan. Bahkan ini merupakan perbuatan bid'ah.
Ya, tidak ada syariat sama sekali saat akad pernikahan lalu disuruh baca Al-Fatihah. Ya. Mungkin saja ya di beberapa wilayah, di beberapa tempat, di beberapa daerah ada yang mungkin bisa kita katakan lebih ekstrim dari ini. Saya pernah dengar dari istri saya itu, ya sampai disuruh syahadat kayaknya, laki-laki nanti nyambut. Nanti yang laki-lakinya asyhadu an la ilaha illallah, langsung sambung si wanita juga wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, biar sah. Kalau nggak keliru begitu. Jadi ya macam-macam ya, macam-macam saja. Maksudnya membuat-buat sesuatu itu macam-macam. Di masing-masing daerah mungkin akan ketemu seperti itu yang tidak kita dapati ya asarnya, jejaknya ataupun penulisannya di dalam kitab-kitab hadis. Ya. Baik. Atau ratiban. Apa ya ratiban ini ya? Nah, ada yang paham ratiban? Saya kurang paham juga ratiban. Nah, nantilah cari-cari ya ratiban. Atau kawin lari. Dia pelanggaran nikah. Capek ya. Gimana akad nikahnya itu nanti kok sambil lari ya gitu. Iya. Dulu sering dengar waktu kecil itu kawin lari gitu ya. Nah, semua perbuatan ini tidak ada contohnya dari Nabi SAW dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Ya, karena yang namanya Islam, kalau mau disandarkan akad pernikahannya kepada Islam, maka betul-betul hukumnya itu ada dasarnya di dalam Islam, begitu ya. Bukan sesuatu yang dibuat-buat ataupun dikarang-karang, karena ya tidak boleh menisbatkan, menyandarkan atas nama Islam tapi ternyata itu dari diri pribadi manusia, karena sungguhnya agama ini berdasarkan wahyu atau informasi yang datang dari Allah, sehingga tidak ya terkesan kita menyamakan diri kita ini dengan Allah, karena tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Allah yang paling berhak untuk mensyariatkan agama untuk manusia. Adapun kita nggak ada hak untuk buat syariat, ya, untuk buat syariat ibadah. Karena terkesan nanti seakan-akan kita ini kayak menyamakan diri kita dengan Allah saja, kan begitu. Allah bisa buat syariat, aku juga bisa. Akan seakan-akan seperti itu. Ya, atau sekurang-kurangnya menyamakan posisi kita itu sama seperti Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad memerintahkan untuk baca ini, aku bisa saja perintahkan bacaan ini yang itu tidak ada diperintah oleh Nabi. Nah, ini kan sama seperti menyetarakan dia dengan Nabi Muhammad. Nah, siapa kita kan begitu? Ya, dia utusan Allah yang didatangi Jibril, kita didatangin siapa kan begitu? Tidak ada. Tapi ya, jadi itu harus hati-hati. Nah, maka kita hindari segala bentuk ritual-ritual yang dimasukkan ke dalam acara akad pernikahan ataupun resepsi pernikahan yang itu memang tidak ada dasarnya dalam Islam. Karena itu akan menuai dosa, ya, dari dosa pelanggaran terhadap perkara bid'ah, ya, ataupun maksiat yang lainnya. Tapi ya, itulah sebagian pelanggaran yang sering dilakukan, dan sebenarnya masih banyak pelanggaran lainnya. Ya, mungkin kita dapat di sana ada bentuk-bentuk pelanggaran lainnya yang tidak dicantumkan oleh penulis di sini, itu bisa saja. Ya, makanya beliau cukup sampai di sini, ini yang beliau ketahui. Karena biasanya masing-masing wilayah, daerah, ya, masing-masing negara itu ada aja muncul dari orang-orang yang sudah turun-temurun membuat sesuatu akhirnya dilakukan oleh orang-orang setelahnya, dianggap itu syariat, ya, padahal itu tidak ada sama sekali dari Islam. Marilah kita berupaya untuk melaksanakan pernikahan secara Islam dan membina rumah tangga yang Islami, serta berusaha meninggalkan aturan, tata cara, upacara, dan adat istiadat yang bertentangan dengan syariat Islam. Ya, kita bukan ingin bermaksud menghinakan adat istiadat, bukan ya. Tapi ketika sudah mengatasnamakan Islam, jujurlah, betul-betul yang dilakukan itu sesuai dengan hukum Islam, sesuai dengan syariatnya. Itu aja yang diinginkan. Ya, itu saja yang diinginkan. Kecuali ya benar-benar kita nggak mau, oh saya misalnya ada seorang, saya nggak mau Islam, ya itu terserah kamu kan begitu, nggak mau Islam, ya udah kan begitu. Tapi ketika menamakan atas nama Islam, ini akan menyinggung nanti orang-orang Islam. Ya kan begitu kan? Apalagi akan menyinggung perasaan orang-orang Islam yang ingin menjaga syariat Islam.
Sama seperti mereka yang ingin menjaga adat istiadat, kan begitu. Pasti mereka akan tersinggung kalau adat istiadat mereka itu dirubah-rubah, kan begitu kan? Ya kan seperti itu memang. Gak terima kami, adat kami seperti ini. Ya sudah, lakukan kalau untuk adat sendiri, kan begitu. Tapi kalau mengatasnamakan Islam, ya betul-betul dia dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diterapkan. Taib ya, seperti itu. Maksudnya jangan dicampur-campur. Nah, begitu ya. Kecuali dicampur dengan sesuatu yang menurut pandangan Islam itu masih perkara yang mubah, ya, perkara yang boleh. Tapi kalau sudah ya sampai kepada pelanggaran, ya seperti yang sudah kita bahas itu, maka pelanggaran tadi kita tinggalkan. Nah, ajaran Islamlah satu-satunya ajaran yang benar dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firman-Nya, "Innad dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati para orang tua, para wali dan mempelai laki-laki serta mempelai wanita serta pihak yang terkait untuk tidak mengikuti upacara dan acara yang mengandung unsur syirik atau mengandung unsur bid'ah, apalagi ya demikian juga mengandung unsur maksiat. Ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk kembali kepada ajaran Islam yang benar dan mudah, sehingga dapat melaksanakan pernikahan yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kadang memang acara itu biasanya gitu ya, kalau misalnya acara tersebut selamat dari perkara-perkara kesyirikan, biasanya dia nggak selamat dari perkara kebid'ahan. Atau biasanya selamat dari kesyirikan, selamat dari kebid'ahan acara itu, tapi masih tersenggol dengan perkara maksiat. Ya. Nah, maka berusaha untuk menyingkirkan semuanya, menyempurnakannya. Ya, walaupun untuk menyempurnakan seperti itu kita melihat dulu. Kalau hukum asalnya memang kita usahakan, ada ikhtiar di sana, lalu ada penghalang-penghalang, maka ini beda lagi nanti hukumnya. Ya, ada ancaman-ancaman, ada tinjauan maslahat mudarat. Ini beda lagi mungkin nanti ya tinjauannya. Tapi secara mendasar ini merupakan tanggung jawab bagi setiap yang ikut serta dalam pelaksanaan walimatul urs, pernikahan, terlebih dari para orang tua, para wali, ataupun dari kedua mempelai atau pihak terkait, maka hendaknya berusaha untuk menghindarkan acara ya walimatul urs ini dari unsur-unsur kesyirikan, kebid'ahan ataupun kemaksiatan. Baik. Maka kata beliau, para orang tua, wali, kedua mempelai dan keluarga harus berusaha semampunya untuk dapat melaksanakan pernikahan yang sesuai dengan sunnah dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat melaksanakannya. Kemudian selalu bertaubat kepada Allah dan mohon ampun kepadanya atas segala kesalahan dan kekhilafan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah memberkahi pernikahan dan rumah tangga kita dan anak-anak kita. Allahumma amin. Nah ini ya, ini pembahasan beliau di bab yang ke-7 tentang beberapa pelanggaran-pelanggaran seputar prosesi pernikahan ya yang wajib dihindarkan. Baik. Mungkin ada tanya jawab, silahkan. Nanti bab ke-8 kita mulai saja di pekan berikutnya ya, insyaallah. Kalau ini bertanya, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya bagaimana atau apa yang sewajarnya dilakukan apabila kita diundang ke acara pernikahan walimah yang sepertinya itu ada maksiat yang dilakukan di dalam, misalnya ada musik gitu. Apakah kita ya sudah datang saja kemudian ingkari musiknya, atau kita datang tapi di akhir-akhir
Baik. Ya, ini memang diantara dilema ya yang harus dihadapi ya kaum muslimin di dalam menjawab undangan saudaranya sesama kaum muslimin. Ya, kalau dari orang non muslim ya mungkin masih lebih kuatlah kita untuk menolaknya kan begitu. Dan memang sudah tidak ada kewajiban kan begitu untuk memenuhi undangan jika dia dari non muslim. Tapi ketika masih sesama kaum muslimin, maka terkadang ya kita terjebak dalam sebuah pilihan yang agak berat gitu atau dilema. Ya, tapi selama memang tujuan kita adalah untuk menjaga ketakwaan, menjaga kesucian agama dan diri kita, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan segala urusan. Walaupun mungkin menurut dugaan kita nanti begini, nanti begitu, itu kan perasaan. Ya, itu perasaan. Benar bahwasanya kita harus menjaga perasaan manusia. Bahkan namanya ijabatul da'wat, menjawab undangan itu hukum asalnya wajib. Ya, undangan sesama kaum muslimin, apalagi undangan-undangan yang di dalamnya itu disuguhkan makanan berat kan begitu. Ya, itu lebih kuat lagi gitu. Kewajibannya itu keharusannya kita untuk hadir mendatanginya. Nah, terutama lagi jika undangan tersebut ya undangan walimatul urs, yang pastinya di dalamnya itu makan-makan kan begitu. Di dalamnya itu pasti ada acara makan-makan. Nah, maka bagaimana untuk menyikapi undangan-undangan makan seperti itu, khususnya walimatul urs, yang menurut kita mungkin kita nggak tahu gitu ya, belum lewat rumahnya, belum tahu gimana kondisi di dalamnya, apakah tempatnya dipisah atau enggak, atau campur baur atau gimana kan begitu. Atau mempelai wanitanya terlihat, dipampangkan, ditampakkan kan begitu ya, atau ada musiknya ya, kemudian ada biduan juga, biduan nitahnya, ada yang joget-jogetnya, kita nggak tahu kan begitu, apakah ada khamar yang dihidangkan kan begitu, karena kan kita nggak tahu itu, ternyata di meja hidangan ada khamar kan, padahal jelas dalam hadis tidak boleh kita untuk hadir di sebuah hidangan yang itu diedarkan khamar. Kita nggak tahu ini gimana. Ya, hukum asal tadi menjawab undangan itu ya hukumnya wajib bagi kita untuk memenuhinya. Nanti tinggal kita melihat kondisi di sana saja. Ya, walaupun mungkin ada rasa kita curiga, ini yang undang ini termasuk orang yang mungkin bahasa kita itu orang awam, tapi muslim kan begitu. Nah, dia kenal mungkin sahabat atau teman kerja atau yang semisalnya, ataupun masih ada hubungan keluarga. Tapi dari tingkatan kekuatan agamanya ini masih tergolong orang yang umum, orang awam, muslim yang awam, yang sangat memungkinkan dia mengadakan acara tersebut tercampur dengan hal-hal yang ada kesyirikan, kebidaan atau kemaksiatan. Nah, maka kita kembali kepada hukum asalnya tadi, kita datang saja. Kalau memang bisa kita cari informasi silahkan ya, kalau memang bisa kita cari informasi bagaimana acaranya di sana, itu silahkan. Tapi kalau nggak dapat informasinya, ya maka kita datangi, lalu kita bisa melihat dulu dari jarak jauh, begitu. Kalau memang terasa aman, ya kita masuk. Kalau memang nanti setelah kita masuk, ternyata kita dapati ada kemungkaran, maka sesegera mungkin kita untuk pergi. Kan itu nggak terlalu sulit kan gitu ya, masuk, kemudian kita bisa pakai bahasa kita, saya tergesa-gesa, terburu-buru, karena hukum asalnya kita tidak tahu, nggak bisa disalahkan, namanya nggak tahu. Ketika masuk baru tahu, kan begitu kan? Ketika masuk baru tahu. Nah, jadi setelah itu baru kita mengambil sikap dengan segera. Ya, mungkin kita hanya mencicipi kue saja atau minum saja, nggak bisa lama-lama ya, kan begitu ya. Atau cuma sekedar masuk, langsung terlihat, atau sudah keburu ngambil makanan baru terlihat. Ya sesegera mungkin saja habiskan makanan itu, lalu kita permisi, ucapkan selamat dan pergi, supaya kita tidak tergolong orang yang nanti dihukumi sama dengan kemungkaran yang dilakukan oleh si pembuat acara. Ya, nah ini kalau misalnya kasusnya tadi demikian, kita nggak tahu memang dari awal. Ya, dari jauh juga kita lihat kayaknya nggak ada aman saja. Ya,
Nah, maka nanti dilihat saat kita masuk dalam acara tadi. Kalau memang benar ada kemungkaran, ya semaksimalnya kita untuk segera untuk pergi dari sana. Baik. Kemudian apabila kita sudah tahu dari awal bahwasanya dalam acaranya itu ada musik misalnya, dalam acara itu ada ritual misalnya ritual inilah kan begitu, yang mungkin sifatnya kedaerahan lah kan begitu ya, yang kita paham bahwasanya acara ritual seperti itu nggak lepas yang namanya dari kesyirikan, memanggil jin misalnya, ada keyakinan ini keyakinan itu. Nah, kita tahu bahwasanya ada dalam acara tersebut ya seperti itu, atau minimalnya ya musik, karena dia kan lebih lama, lebih panjang kan begitu. Nah, maka tinggal nanti kita melihat, karena hukum asalnya itu kan diperintahkan, menjawab undangan hukum asalnya diperintahkan. Gara-gara ada maksiat itu menjadi penghalang. Nah, seperti itu ya. Walaupun sebagian ahli ilmu mengatakan jika memang di sana ada penghalang berupa keharuman yang sudah kita ketahui dari awal, maka itu kata Imam An-Nawawi dua pilihannya. Anda datang dengan catatan mengingkari kemungkarannya, atau tidak perlu datang karena sudah gugur kewajibannya. Nah, gitu dia. Ya. Al-Imam An-Nawawi dan yang lainnya berdalil dengan perbuatan Nabi Muhammad SAW yang ketika menghadiri undangan Fatimah ke rumahnya Ali, ternyata didapati ada semacam hiasan kayak korden ya, hiasan dinding bergambar makhluk. Beliau nggak ngomong langsung pergi. Ya, nggak ngomong langsung pergi saja sudah. Nah, itu lebih ekstrim lagi sudah. Nggak ngomong, beliau langsung pergi. Karena ada kemungkaran itu, ada gambar makhluk di acara itu, beliau pergi. Nah, begitu ya. Tapi mungkin karena beliau adalah seorang pemimpin, seorang rasul, ya gitu ya. Tapi intinya yang kita dapat faedah bahwasanya itu sudah tidak wajib lagi. Nah, kemudian kalau kita masih tetap ingin menjaga, kita khawatir gitu ya, nanti hubungan kita dengan dia mungkin begini, begitu, begitu. Nah, nanti tinggal kita cari saja waktu yang pas. Mungkin bisa saja saat ini biasanya ya, anggaplah kemungkaran itu acara musik. Biasanya kan agak berhenti dia itu waktu sholat kan begitu ya, atau sebelum beberapa menit sebelum sholat kan begitu. Nah, saat-saat itu kita datang misalnya, kalau memungkinkan, walaupun tadi hukum asal wajibnya itu sudah gugur karena udah ada kemaksiatan itu, nggak boleh kita datang. Kata para ulama, datang atau tidak usah lagi datang karena udah gugur kewajiban. Tapi kalaupun dia datang, tujuannya untuk ingkar munkar, datang untuk mengingatkan saudaranya, akhi, ini perkara haram. Nah, gitu ya kan begitu. Nggak boleh ini ada di acara seperti ini acara Islam, sementara ini udah bukan Islami lagi. Nah, begitu ya. Demikian. Tapi kalau kita tidak mampu saya seperti itu, maka tidak perlu kita datang, atau tadi ya pilihannya itu sebelum misalnya acara undangan itu mulai jam 10. Nah, gitu ya. Kita lihat jam 10 masih sepi kan begitu. Nah, itu sudah kesempatan. Ya, karena biasanya acara musiknya itu mainnya jam 11 gitu ya, atau jam 12 misalnya mainnya. Ya pas saat dia nggak main misalnya begitu. Nah, itu bisa saja seperti itu ya. Artinya ketika kemungkaran itu udah ada, alat musiknya sudah ada, itu udah jadi alasan kuat kita di hadapan Allah bahwasanya kita nggak dosa lagi nggak datang. Karena kan kalau nggak datang berdosa kita. Itu kan hakul muslim alal muslim kata Nabi. Kewajiban muslim dengan muslim salah satunya ijabatul da'wah. Penuhi undangan saudaranya. Raddus salam, menjawab salam. Tasmitul atis, mendoakan orang yang bersih ketika dia mengucapkan alhamdulillah. Ini hal-hal yang wajib. Di antaranya itu ijabatul da'wah. Tapi itu gugur kewajiban tadi ketika ada mawani'nya. Nah, itu ya, demikian. Allahu a'lam bishawab. Ya, betul. Yang pertama terkait dengan hadis yang seperti Ustaz, malah misalnya kita mendatangi suatu acara, walimah, jadi tidak tersedia kursi.
atau mungkin tersedia tapi terbatas dan itu sudah penuh ya. Kita datang dan sudah penuh. Nah, apa yang kita lakukan? Kita mungkin kemudian selanjutnya terus langsung pulang atau bagaimana gitu ya. Karena memang tidak menjumpai ada kursi atau mungkin tidak cukup. Terus yang kedua terkait dengan ketika kita berencana membuat acara ya, terutama walimah atau pernikahan kita, batasannya itu apa saja? Kalau batasan minimal mungkin kita sudah tahu ya dari Rasulullah ya, setidaknya kan mengumpulkan mengundang orang-orang untuk memproklamirkan atau mengabarkan gitu ya, ada tapi setidaknya kita ingin tahu batas maksimal agar tidak jatuh pada apa istilahnya mewah-mewahan kan, atau kemudian atau mungkin sebaik-baik mengundang anak-anak yatim atau orang yang tidak mampu, apakah memang harus begitu ya, atau tidak cukup hanya teman kerabat dan yang lain, atau tetap harus dilibatkan ya. Mungkin itu saja. Iya. Jadi ketika acara walimatul urs ya, kita diundang di sana, kita kan bisa membedakan antara acara yang memang prinsipnya ingin menerapkan standing party dengan acara yang memang menyiapkan kursi tapi nggak cukup. Beda kan? Nah itu ya. Nah kalau yang saya tangkap di sini standing party itu ada nilai tasyabuhnya, karena itu kan kebiasaan acara pernikahannya orang-orang non muslim kebarat-baratan. Nah gitu ya. Jadi mungkin diperlukan tuh kejelian kita mengukur saja. Kalau terlihat kayaknya kok nggak ada kursi sama sekali, ternyata memang konsep acara ini pengen standing party itu. Nah kalau memang kita kuat meyakini bahwasanya ini acara standing party, memang dipaksa kita harus menyelisih sunnah kan seperti itu, ya sudah cepat-cepat saja kita izin, udah yang penting memenuhi undangan kan begitu, sampaikan dan pergi. Nah ini bedakan lagi nanti dengan acara yang memang menyiapkan kursi tapi nggak cukup. Nah kalau memang seperti itu berarti tidak ada masalah kita makan dalam keadaan berdiri ya, karena pada dasarnya kebiasaan kita adalah makan dengan duduk, makan minum duduk, tapi karena nggak cukup maka nggak apa-apa berdiri pada saat itu. Jelas ya. Kalau memang kita mau jongkok, tapi cuma nanti kan akan lucu kan begitu, orang-orang jadi ada pandangan negatif lagi, ini orang ini BAB kan pemakan ya kan, lucu kalau jongkok. Mungkin kalau ada semen-semen kan begitu ya, atau apa begitu, mungkin bisalah duduk gitu ya. Nah, kalau jongkok kan memang kelihatan lucu, pada jongkokan kan gitu kan, kayak apa ya, semacam tersinggung nanti sohibul ininya kan begitu kan, sohibul hajatnya, sohibul walimahnya itu akan tersinggung ya kalau jongkok. Ya paling mereka akan berusaha cari kursi tambahan kan begitu ya. Namun kalau kondisinya memang kurang kursinya, itu insya Allah tidak ada masalah, karena kita ada alasan untuk tidak duduk ya memang karena tidak ada kursinya. Maka dalam kondisi seperti itu ya dibolehkan saja kita makan berdiri ya, seperti itu, atau minum berdiri. Nanti ketika ada tempat duduk baru kita duduk lagi ya, demikian ya Allah alam. Tapi kalau memang konsep acara itu standing party lah itu tadi, ini berarti kan seakan-akan memaksa kita menyelisihi sunnah Nabi SAW. Nah berkenaan dengan undangan makan ini, bagaimana supaya porsinya itu minimal atau maksimal untuk undangan, maksudnya ya, untuk orang yang diundang. Oh iya. Iya, sejauh mana? Apakah membuat acara itu supaya ya mungkin pengen mewah, ini batasan-batasan mewah kan gitu ya, pengen meriah kan begitu ya, pengen menyenangkan lah sebenarnya ya. Nah sebenarnya kalau yang kita lihat dalam membuat acara walimatul urs, udah kita bahas dia, Nabi lebih menyinggung kepada mengundang ya. Janganlah di antara kalian ya hanya mengundang orang-orang
kaya saja di acara undangan makan, terutama walimatul urs. Jangan mengundang orang-orang kaya saja tanpa orang miskin. Karena kata Nabi ini seburuk-buruk hidangan. Nah, itu ya, seburuk-buruk hidangan adalah hidangan yang memang itu diperuntukkan untuk orang-orang aghnia saja, dunal fuqara. Kenapa? Karena yang lebih membutuhkan makanan aghnia atau fuqara. Memang sama-sama butuh, kan gitu ya. Mana yang lebih membutuhkan makanan? Pasti kita akan mengatakan orang-orang fakir, miskin itu lebih membutuhkan makanan. Oleh karena itu, sebenarnya walimatul urs itu bukan pada hiasan sebenarnya. Itu lebih kepada dana, itu lebih kepada makanan, minuman. Nah, oleh karena itu, yang lebih utama ketika kita membuat walimatul urs itu mewahnya di mana? Di makanan. Nah, gitu dia. Di makanannya, bukan di hiasan-hiasan. Karena hiasan itu uangnya akan hilang, gitu ya. Kalau dia makanan itu akan menjadi darah daging, manfaat bagi yang mengkonsumsinya. Nah, lebih baik itu dialihkan ke sana. Nah, gitu ya. Jadi itu mungkin standarnya kalau dalam sunnah itu dia kemewahannya bukan pada hiasan-hiasannya. Kadang kita dapati hiasan-hiasan itu ya bukan apa ya, sangat masya Allah harganya cukup ini. Kalau itu dialihkan untuk makanan, berarti bisa lebih banyak lagi orang yang kita kasih makan, berarti lebih besar lagi pahalanya. Kalau hiasan-hiasan tadi bisa kita katakan yaitu sesuatu yang lewat begitu saja atau terbuang tanpa ada manfaat. Nah, kalau makanan tadi itu manfaat. Padahal walimatul urs itu lebih kepada makanan. Nah, jadi ya melihat ini semua lebih utama kalau kita ingin mewah dalam acara walimah itu dimewahkan di acara makanannya. Jadi bukan pada hiasan-hiasan. Hiasan-hiasannya ya sederhana saja. Ya, biasanya sederhana saja. Atau hal-hal yang memang di sana dianjurkan, semisal ini ya, untuk menabuh rebana. Ya, menabuh rebana. Daripada dia hanya sebatas untuk hiasan misalnya dengan nominal yang sangat besar, lebih bagus kita mengundang ya anak-anak yang bisa menabuh rebana, ya yang bisa menghibur. Jadi ramai anak-anak untuk menabuh rebana, kan ramai jadinya. Nah, seperti itu contoh kan begitu. Baik ya, itu dia. Allahu a'lam bishawab. Di sini ada beberapa pertanyaan. Mendatangi pesta pernikahan non muslim tanpa ritual keagamaan, ya jangan, ya tidak perlu mendatangi pesta pernikahan karena masih berkaitan dengan keagamaan. Ya, karena di dalam Islam juga yang namanya walimatul urs itu dikaitkan dengan ibadah. Ya, dikaitkan dia dengan ibadah. Itu satu. Yang kedua juga kita meragukan amanah kebersihan bejananya misalnya, ya kan? Ya, itu kan amanah kan seperti itu. Kalau tadi misalnya makanan-makanan bermerek langsung dari pabrikan mungkin bisa lah gitu ya. Tapi kalau dia masakan mereka, nah ini yang kita ragukan. Kalau dia mengatakan loh, bukankah sembelihan ahlu kitab Yahudi Nasrani itu boleh? Ya, sembelihannya, bukan masakannya, gitu ya. Kalau masakannya harus kita cek lagi bejananya, nah, kan begitu. Bejananya sudah dicuci bersih atau tidak, kan begitu. Karena mereka biasa memasak, ya masakan yang haram. Nah, itu dia. Jadi karena menjawab ya undangan pernikahan itu bagian dari agama kita, syariat kita, itu tidak kita berikan kepada orang-orang kafir non muslim. Ya, wallahu a'lam bishawab. Hukumnya perjanjian pernikahan. Apa ini? Tentang harta si mempelai wanita. Kurang paham maksudnya apa ya? Hukumnya perjanjian pernikahan.
Siap. Ya, nanti tinggal dilihat poin-poin perjanjiannya saja. Kalau misalnya ini masuk kepada syarat berarti, ya. Jadi akad nikah bisyurut, melangsungkan akad nikah dengan syarat-syarat. Ya, kata Nabi SAW, silakan mau membuat 100 syarat boleh dalam setiap akad apapun. Yang penting bukan syarat yang di sana menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Jelas ya, jadi seperti itu saja. Jadi kalau misalnya ada poin-poin perjanjian nanti kalau saya misalnya begini gini siapa atau tidak akan begitu kan? Ya tinggal dilihat poin-poinnya. Kalau di sana ada pelanggaran syariat, ya coret poin itu. Ini saya nggak setuju. Yang ini jangan disetujui. Ya kan begitu. Atau misalnya dia merasa berat, lalu saya nggak setuju. Nah itu beda lagi kan gitu kan. Jadi ya boleh saja sebenarnya. Itu mungkin akad bersyarat namanya. Itu boleh. Yang penting itu tadi syarat-syarat itu tidak ada pelanggaran, ya pelanggaran syariat. Kalau memang itu sudah terbebas, tidak ada pelanggaran syariat, tinggal diminta persetujuan dari kedua belah pihak. Setuju atau tidak dengan poin itu? Kalau nggak setuju ya nggak jadi akad. Ya kan nggak jadi nikah berarti. Wah saya nggak setuju kalau begini. Ya berarti cari jalan tengahnya kan begitu. Ya dari sisi bolehnya boleh saja. Ya. Yang penting catatan itu tidak ada syarat-syarat yang melanggar syariat. Wallahu a'lam. Izin bertanya, jika kita menghadiri undangan pernikahan lalu ternyata tidak tersedia kursi yang cukup untuk tamu saat makan, ya, apakah sebaiknya kita pulang saja atau bagaimana? Tadi sudah kita jawab ya. Jadi kalau memang pada dasarnya konsep acara itu memang menyediakan kursi, cuma nggak cukup, nggak apa-apa. Kita punya alasan untuk makan berdiri, ya, makan berdiri. Kalau sekiranya menyulitkan jongkok, apalagi bawa anak-anak kan begitu kan, suruh jongkokin anak-anak kan begitu kan lucu jadinya. Jadi bagus ya sudah sambil berdiri ngobrol, tidak apa-apa insyaallah. Ya, Allah a'lam. Itu sama saja seperti ya kita di tempat-tempat terbuka misalnya. Sebenarnya ya kalau memang nggak ada di situ untuk jadi tempat duduk, masih dibolehkan kita makannya itu berdiri. Ya. Ya, itu bukan termasuk kemungkaran intinya. Ya, silahkan saja sampai kenyang kan begitu. Yang penting dia tahan berdiri kan begitu. Ya, kecuali tadi ya, memang konsep acara itu standing party itu, karena ada nilai tasyabuhnya itu nggak boleh. Ya, memang dipaksa kita untuk menyelisihi sunnah, menyelisihi syariat. Kalau ini kan bukan menyelisihi namanya, memang kondisinya kurang bersih. Baik ya. Yang penting tahan saja dia berdiri. Paling nanti yang duduk perasaan kan gitu ya, dilihatnya banyak yang berdiri sambil makan, sudah pasti. Apalagi agak sepuh kan begitu kan, agak sepuh makan berdiri kan begitu, suruh duduk. Taib ya, demikian. Kemudian sini masih ada satu lagi ya. Jika membaca surat Al-Fatihah saat akad nikah adalah bid'ah, apakah membaca surat lain atau ayat lain pada acara akad nikah seperti tilawah oleh qori sebelum akad dimulai untuk membuka acara juga termasuk ke dalam hukum ini? Ya, untuk membaca tilawah sebelum acara misalnya ingin mendengarkan senandung Al-Quran, maka ini lebih ringan, maksudnya bukan termasuk perkara yang bid'ah ya. Karena untuk bertabarruk saja dia, untuk bertabarruk mendengar ayat-ayat Al-Quran. Walaupun kita katakan itu tidak ada anjurannya memulai acara itu dengan tilawah dulu, nah, begitu ya, walaupun dengan ayat yang bebas. Tapi sejumlah ahlul ilmi menganggap ini hal yang boleh-boleh saja. Ya, kenapa? Karena memang nggak menentukan pakai ayat apa, kan gitu ya, tidak ditentukan ayatnya apa, suratnya apa, kan seperti itu. Ya, artinya dia masih kepada kebebasan, kemutlakan. Ya, tapi kalau Al-Fatihah itu seakan-akan dia menjadi keharusan kan begitu. Ya, bahkan kita dapati beberapa acara akad pernikahan nggak ada dimulai dengan baca Al-Quran, ada kan begitu kan seperti itu. Artinya bukan suatu hal yang keharusan. Karena bid'ah itu biasanya kalau ditinggalkan akan merasa ada yang kayaknya ada yang nggak seru ini kok ditinggalkan. Nah itu dia udah lengket bid'ah itu.
Tapi kalau misalnya mengawali dengan baca Al-Quran di awal gitu oleh seorang qori, kadang kalau itu nggak ada juga nggak apa-apa, jalan saja terus gitu ya akad nikahnya. Ya, tapi kalau Al-Fatihah itu yang dimaksud penulis di sini itu seakan-akan menjadi syaratnya di situ ya, menjadi syarat untuk akad pernikahan itu sendiri. Nah demikian, Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup ya insyaallah. Cukup dulu ya untuk perdana lagi ini kan setelah liburan. Saya saja masih batuk-batuk ini. Bawaan dari pulang umroh itu belum hilang-hilang batuknya. Umroh Ramadan. Ya. Baik, itu saja dulu. Nanti kita insyaallah sambung lagi di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua, menjaga kesehatan kita, menjaga keluarga kita sehingga tetap terjaga sakinah di dalam rumah kita, dicurahkan mawaddah, mahabbah, dilimpahkan rahmat Allah di rumah tangga kita masing-masing insyaallah. Amin. Ini saja yang bisa kita sampaikan, nanti kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.